Halo kawanan, balik lagi bareng aku Zai. Gimana nih, masih pada semangat dong ya buat alur cerita terakhir dari film Narnia, The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader. Berbeda dari dua film sebelumnya, sutradara pada film ketiga ini bakal diambil alih oleh Michael Apted. Bukan hanya itu, William Moseley dan Anna Popplewell juga nggak bakalan muncul karena dua karakter yang mereka perankan nggak lagi ikut dalam petualangan. Cuman sebagai gantinya, Edmund dan Lucy bakal ditemenin oleh sepupu mereka Eustace yang diperankan oleh Will Poulter. Oke, sanak bagaimana keseruannya? Skuy, let's begin. Cerita bermula saat Edmund tengah mengikuti pendaftaran wamil menggunakan identitas palsu karena masih belum cukup umur. Kemudian saat hampir aja keterima, Lucy tiba-tiba datang dan membuat penyamaran Ed jadi kebongkar. Mereka berdua kini tinggal di rumah bibinya serta harus berjauhan tempat dengan Peter juga Susan yang merantau ke Amerika. Selain bibi dan pamannya, di rumah ini juga tinggal seorang bocah laki-laki bernama Eustace, sepupu mereka berdua yang super duper ngeselin. Lanjut suatu ketika saat Lucy bersama Edmund di dalam kamar tengah memandangi sebuah lukisan. Mereka berdua teringat akan Narnia sebab gambarnya begitu mirip. Lalu Eustace tiba-tiba juga masuk kamar dan lantas mengolok-olok kedua sepupunya karena selalu membicarakan Narnia yang dianggapnya nggak lebih dari semacam dongeng. Muak dengan bacotan si bocil, Edmund jadi emosi bahkan ingin segera menghajarnya. Nah, saat Edmund marah-marah inilah Lucy menyadari kalau lukisan mulai bergerak serta air lautnya seketika tumpah ke dalam kamar. Edmund dan Lucy tampak senyum bahagia, namun tidak dengan Eustace. Ia ketakutan setengah mati karena air semakin banyak sampai-sampai menenggelamkan seluruh isi kamar termasuk mereka bertiga. Perlahan ketiganya sama-sama naik menuju permukaan lalu mendapati kalau ternyata sudah berada di tengah lautan lepas tepat di samping sebuah kapal besar. Beruntung beberapa awak kapal segera turun melakukan penyelamatan dan betapa kagetnya mereka kalau ini adalah kapal milik Caspian. I'm going back to England! Caspian! Lucy! Di atas dek, Eustace teriak-teriak nggak jelas seperti anak kecil kehilangan ibunya ketika melihat Rapi Chip, seekor tikus yang bisa ngomong. Bahkan ia sampai pingsan begitu diajak ngobrol oleh Minotaur. You're on the Dawn Treader! Setelah itu Caspian lalu memperkenalkan Raja juga Ratu Agung Narnia kepada seluruh awak kapal karena tentunya ada sebagian dari mereka yang belum tahu dengan siapa Edmund dan Lucy. Edmund the Just and Lucy the Valiant. Di sebuah ruangan khusus dalam kapal pribadi miliknya tersebut, Caspian masih menyimpan beberapa barang mereka dulu. Di antaranya adalah jamu ajaib Lucy, senter Edmund, sampai pedang Peter juga masih tersimpan rapi. Edmund langsung menolak begitu Caspian menyerahkan pedang itu kepadanya karena ia melihat jelas dulu Peter memberikannya kepada Caspian secara langsung. Selanjutnya sang raja lalu membuka lembaran peta buat nunjukin bahwa Narnia sudah sangatlah damai selama 3 tahun mereka pergi. Ed mengatakan meskipun gak bakal ada perang atau apapun alasannya mereka balik ke sini, ia bersama Lucy tetap antusias untuk mengarungi petualangan barunya dan lantas menanyakan kemana tujuan dari kapal ini. Kemudian Caspian menceritakan sewaktu Miras ingin menguasai kerajaan Telmarin dulu, selain ingin ngebunuh raja yang gak lain adalah ayah Caspian sendiri, ia juga berencana ngehabisin 7 bangsawan kepercayaan raja. Beruntung saat itu mereka bertujuh berhasil kabur ke Lone Island, akan tetapi karena sampai sekarang gak pernah ada kabar tentang mereka, Caspian memutuskan untuk mencari serta menjemput ke 7 orang yang bergelar Lord tersebut. Kapten kapal Drinian menambahkan kalau di sebelah Lone Island, tepatnya di bagian paling utara, adalah laut gak dikenal. Belum pernah ada pelaut yang bisa sampai ke sana karena terdapat sebuah mitos kalau itu adalah tempat tinggalnya para monster laut. Di bawah teriknya matahari, Lucy menghampiri Rapi Chip yang sedang memandangi indahnya lautan lalu menanyakan tentang pendapatnya mengenai Lone Island. Rapi Chip ngejawab kalau di sebelah timurnya adalah ujung dunia dan beberapa orang percaya kalau itu adalah tempat terletaknya negeri Aslan. Jawaban itu sontak ngebuat Lucy tersentak kaget lalu diam dengan senyuman. Sore hari setelah pingsan cukup lama, Eustace akhirnya bangun dan langsung mengaktifkan kembali mode bacotnya bersaut-sautan dengan Rapi Chip yang juga nggak bisa diam. Di sela-sela perang bacot itulah seorang awak kapal tiba-tiba ngasih tahu kalau mereka hampir sampai ke Lone Island. Akan tetapi begitu dilihat menggunakan teropong, anehnya di sana sama sekali nggak terdapat bendera Narnia. Padahal pulau ini masih termasuk dalam lingkup wilayahnya. Karena sedikit mencurigakan serta ingin mencegah sesuatu yang nggak diinginkan, Caspian memutuskan buat memeriksa menggunakan beberapa sekoci, sedangkan kapal utama tetap berada di perairan. Onward! The thrill
of the unknown. Sesampainya di pulau, mereka semua dibuat tambah heran ketika sadar nggak ada satupun warga di sana. Bersama Edmund, Lucy, juga Eustace, Caspian nekat masuk lebih jauh, sementara Rapid Chip dengan yang lain tetap stay di pinggir pantai dan baru boleh maju kalau nanti sampai fajar mereka berempat belum balik. Di dalam setelah cukup lama melakukan penyelidikan, ternyata emang bener nggak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Sampai saat Caspian, Edmund, juga Lucy memasuki ruangan yang lumayan luas, tiba-tiba dari atas plafon turun segerombolan prajurit amatir yang menyerang secara membabi buta. Sebenarnya mereka bertiga bisa dikatakan lebih dari mampu mengalahkan orang-orang ini, akan tetapi karena musuh berhasil menyandra Eustace dengan muka bodohnya hingga ngebuat Caspian bersama Edmund harus berakhir di penjara, sedangkan Lucy juga Eustace bakal disiapkan untuk dijual ke pasar budak. Di dalam penjara hampir semalaman Caspian dan Ed dibuat pingsan. Sampai saat bangun esok paginya mereka berdua sadar kalau dalam ruangan itu juga terdapat satu orang lain. Ia ternyata adalah Lord Burn, salah satu dari 7 bangsawan Telmar yang selama ini dicari Caspian. Burn lantas menyuruh keduanya buat mengintip dari lubang udara di mana terlihat beberapa warga desa dipaksa naik ke perahu kecil menuju sebelah utara pulau. Lalu nggak berselang lama segumpal kabut hijau tiba-tiba muncul serta perahunya seketika hilang seakan-akan ditelan habis oleh kabut tersebut. Burn mengatakan warga sekitar menyebutnya sebagai pengorbanan supaya kabut nggak menghabisi seluruh penghuni pulau. Pada awalnya ia bersama 6 lord lain ditugaskan oleh raja buat nyari serta menghancurkan sumber kabut di ujung laut sebelah timur. Akan tetapi naas sampai sekarang ke-6 sahabatnya sudah nggak pernah balik lagi, sementara dirinya malah terjebak di dalam sini. Setelah itu beberapa penjaga datang menyebut mereka bertiga buat dibawa menuju pasar budak. Lalu tepat saat tengah berlangsungnya lelang harga terhadap Eustace, para prajurit bawahan Caspian tiba-tiba muncul untuk melakukan penyelamatan. Kemudian setelah berhasil menundukkan wilayah ini, Caspian memutuskan buat pergi ke lautan timur melanjutkan misi para lord sekaligus menemukan orang-orang yang masih hilang entah di mana. Mereka semua diantar dengan antusias oleh para warga desa, bahkan ada seorang pelaut lokal maksa ikut karena istrinya adalah salah satu yang dikorbankan pagi tadi. Ia rela ninggalin putri kecilnya bersama sang bibi demi untuk mencari sendiri belahan jiwanya. Lalu sebelum berangkat menaiki kapal, Lord Burn menghampiri Caspian buat memberinya sebuah pedang tua berlumut penuh karat. Ia mengatakan kalau ini adalah salah satu dari 7 pedang legendaris pemberian Aslan untuk melindungi Narnia. Pedang ini digunakan dari masa ke masa hingga akhirnya sampai kepada raja terdahulu aka ayah Caspian yang mempercayakannya kepada 7 lord kepercayaannya. Akan tetapi karena Caspian sudah nyaman dengan pedang Peter di tangannya, alhasil benda berkarat tersebut dipercayakanlah kepada Edmund. Mengarungi lautan gak dikenal dengan rintangan yang juga belum terbayangkan, perjalanan sesungguhnya baru aja dimulai. Berhari-hari di atas kapal, Eustace nyibukin diri bersama buku diary-nya mencatat ketidaksukaan terhadap seluruh awak kapal, termasuk Edmund yang dilihatnya gak pernah berhenti ngutilin ngebersihin karat-karat pedang barunya. Dear Diary, there's been an extraordinary turn of events. I've been abducted by my cousins. Kelaparan, Eustace nekat pergi nyuri makanan. Akan tetapi ternyata aksinya itu diketahui oleh musuh bebuyutannya. Bocah ini nggak mau ngaku kalau sudah nyuri makanan lalu bergegas naik ke atas dek. Rapid Chip tentu nggak ngebiarin itu begitu aja. Ia mengejar sambil bacot mengayunkan pedang ke perut Eustace sampai akhirnya tampaklah sebiji jeruk tersembunyi di balik baju. Menggunakan pisau dapur yang sebelumnya dikasih Rapid Chip, Eustace menerima tantangan tikus itu buat adu pedang hingga terjadilah tontonan gratis bagi seluruh awak kapal. Take your best shot. Is that it? Come on now. Run with your foot, not your left. Spin it. Stop. Mengayunkan pedang membabi buta, Eustace berhasil didorong jatuh oleh Rapid Chip dan secara nggak sengaja menimpa sebuah ember besar di mana itu adalah tempat persembunyinya seorang gadis kecil anak pelaut lokal yang tadi minta ikut pelayaran. Meski semua orang kaget akan hal itu, namun Drinian kapten kapal ternyata nggak marah sama sekali, bahkan menyambut hangat gadis itu agar nggak ketakutan lagi. Begitu juga dengan Lucy yang langsung mengajaknya masuk ke dalam kamar. Di suatu sore, kapten kapal menemukan pulau baru yang sepertinya nggak berpenghuni, lalu atas persetujuan Caspian dan Edmund mereka berlabuh serta bermalam di pinggir pantai. Kemudian ketika semua orang masih terlelap tidur, tiba-tiba beberapa makhluk gak kasat mata dengan jejak kaki super besar datang ke sana serta langsung nyulik Lucy. Lucy dibawa ke tengah pulau lalu diminta masuk ke dalam pintu yang juga gak kasat mata untuk mencari sebuah buku sihir. Membacakan mantra yang menyebabkan gak terlihat jadi terlihat kalau gak mau teman-temannya pada celaka. Dan karena sepertinya gak ada pilihan lagi, Lucy pun terpaksa masuk ke dalam. Di pantai begitu melihat jejak kaki raksasa bersamaan dengan hilangnya Lucy, mereka semua segera bergegas buat melakukan pencarian. Sementara itu di dalam rumah misterius yang ternyata sangatlah besar ini, Lucy akhirnya menemukan buku sihirnya. Beberapa saat ia mengutak-atik membuka lembar demi lembar, jelas kalau ini adalah buku sihir. Terbukti dengan turunnya salju memenuhi isi ruangan begitu Lucy ngebaca salah satu mantra. Kemudian tepat saat teman-temannya tengah kesulitan menghadapi makhluk-makhluk transparan, Lucy berhasil menemukan mantranya lalu ngebaca itu hingga tampaklah seorang profesor di dekat ia berdiri.
Begitu pula di luar rumah, para makhluk misterius itu kini mulai terlihat dan mereka ternyata hanyalah sekumpulan kurcaci berkaki satu dengan telapak super besar. Selanjutnya ketika Edmund sudah hendak menyerang makhluk-makhluk ini, Lucy pun muncul bersama penyihir baik Koryakin, pemilik pulau ini. Sang penyihir lalu mengajak Caspian, Edmund, Lucy, Eustace juga Drinian masuk ke dalam sambil mengatakan kalau ia membuat para kurcaci nggak terlihat nggak lain adalah untuk melindunginya dari ancaman kabut hijau. Setelah itu beliau segera mengamparkan sebuah 3D maps yang terbuat dari sihir kepada mereka berlima buat nunjukin informasi paling penting dalam perjalanan saat ini, yaitu tata letak pulau-pulau di Laut Timur. Beliau ngasih tahu kalau ingin mencari sumber dari kabut hijau mereka harus pergi ke Dark Island, sebuah tempat bersemayamnya para iblis yang bisa berbentuk apa aja, terutama kenangan terburuk seseorang. Mereka bertujuan untuk menghilangkan seluruh kebahagiaan juga cahaya lalu memenuhi dunia ini dengan kegelapan. Koryakin mengatakan hanya ada sebuah cara buat matahin kekuatan jahat ini, yaitu menggunakan 7 pedang legendaris pemberian Aslan, di mana salah satunya kini dipegang Edmund sedangkan 6 lainnya berada di tangan ke-6 Lord yang sudah lebih dulu melakukan perjalanan. Kemudian 7 pedang itu harus dikumpulkan ke Ramandu Island, tepatnya di atas meja Aslan, barulah kekuatan jahat ini akan sirna. Sebuah pulau misterius terletak di ujung Laut Timur serta hanya bisa ditemukan kalau mengikuti jejak dari bintang biru. Akan tetapi mulai dari sekarang perjalanan akan bertambah berat berkali-kali lipat karena para iblis bakal ngelakuin segala cara buat menghentikan mereka semua. Singkat cerita, pelayaran pun kembali dilakukan dan persis dengan perkataan Koryakin sebelumnya, kini kapal mereka harus terjebak dalam badai berhari-hari. Persediaan makanan mulai menipis sampai mimpi buruk yang dialami seluruh penghuni kapal termasuk Lucy, Edmund, serta Caspian. Kapten kapal Drinian yang biasanya selalu tampil gagah berani seakan gak pernah takut apapun, kini juga sudah sangat gelisah. Kemudian setelah terombang-ambing selama 14 hari, mereka akhirnya menemukan sebuah pulau vulkanik lalu mutusin buat berlabuh seenggaknya untuk nyari bahan makanan. I heard that. I heard that too. Setibanya di pulau, sementara yang lain nyari bahan makanan sesuai rencana, ketika pimpinan bakal memisah berharap ada informasi terkait 6 bangsawan hingga akhirnya menemukan danau kecil di dalam gua. Di sana mereka mendapati patung emas berbentuk manusia utuh terletak di dalam danau di mana posisinya persis kayak orang lagi kecebur. Curiga akan hal tersebut serta nggak ingin ambil resiko, Edmund nyari ranting buat dimasukin ke dalam air. Dan seperti dugaan mereka semua, ranting itu seketika juga berubah menjadi emas. Lalu Caspian sejenak kembali memperhatikan tuh patung yang ternyata adalah salah satu dari bangsawan, yaitu Lord Trestimer, terbukti dengan adanya pedang serta cincin khusus di jarinya. Melihat kalau pedang legendaris nggak berubah menjadi emas karena juga memiliki kekuatan magis besar, Edmund segera memengutnya menggunakan pedang yang sama. Di sisi lain, Eustace saking gak relanya jalan bareng Rapid nekat menelusuri pulau seorang diri sambil berbacot ria sampai akhirnya ia jatuh ke jurang kecil penuh dengan emas permata. Gak mikir apa-apa lagi, ia segera bergegas ngambilin harta karun itu sebanyak mungkin, bahkan sampai gak peduli dengan seonggok tengkorak manusia di dekatnya. Finally. Di pantai saat semua orang sudah ingin balik, Lucy menyadari kalau Eustace belum nongol. Ia lalu meminta Edmund buat mencarinya, diikuti oleh Caspian dari belakang. Sampai ketika mereka berdua tiba di tempat tumpukan harta karun, Edmund menemukan setelan pakaian hangus persis milik sepupunya. Menurut Caspian, hal tersebut kemungkinan adalah hukuman bagi para pengambil harta karena Eustace bukan satu-satunya orang yang pernah ada di sini. Karena tepat di belakang mereka berdua, Caspian mendapati seonggok tengkorak dari salah satu bangsawan, yaitu Lord Ostesian, dan Edmund menemukan pedangnya nggak jauh dari situ. Selanjutnya, setelah mengira kalau Eustace benar-benar sudah mati, mereka berdua lantas segera balik. Akan tetapi saat hendak menaiki perahu, Edmund tiba-tiba diculik oleh seekor naga. Ia ngebawa Ed menuju ke tengah pulau di mana sang naga sudah ninggalin pesan yang terbuat dari semburan api bertuliskan, You've got to be joking. karena hal demikian ditambah rasa hormatnya kepada Edmund dan Lucy, Caspian memutuskan buat bermalam di pulau ini. Siapa tahu besok si Dungo bakal berubah lagi jadi anak manusia. We can't leave him alone. Well, we can't bring him on board, Your Majesty. Drinian, you and the others take one boat back. Berjerawat aja keselnya udah minta ampun, apalagi harus berganti wujud menjadi seekor naga. Tentunya hal itu membuat Eustace sedih luar biasa, meneteskan air mata sampai nggak bisa tidur hingga larut malam. Kemarin-kemarin Rapid emanglah orang yang selalu bikin kesel dirinya, akan tetapi di saat seperti ini justru dialah yang paling care. Menggunakan motivasi-motivasi hebat dari mulut kecilnya, Rapid mampu menenangkan kegundahan hati Eustace, bahkan sampai ngebuatnya tidur dengan nyenyak. Believe it or not, not the first dragon I've encountered. I met another dragon. Keesokan paginya, Lucy dan Gail membangunkan semua orang karena bintang biru yang menjadi petunjuk buat menuju Pulau Ramandu kini sudah nampak. Singkat cerita, mereka semua segera kembali berlayar mengikuti bintangnya, sementara Eustace terbang sendiri di samping kapal dengan Rapid di atas kepalanya. Melihat jalan kapal begitu pelannya karena nggak ada angin sama sekali, Eustace tiba-tiba mengaitkan ekornya ke haluan kapal hingga membuatnya bisa melaju lebih cepat, dan inilah pertama kalinya dia berguna sejak film dimulai tadi. Eustace, that's brilliant.
Sesampainya di Pulau Romandu, kedua raja langsung memimpin para anak buahnya menuju satu-satunya bangunan yang terletak di bagian paling tinggi. Di sana mereka semua menemukan ruangan dengan meja panjang berisi penuh makanan segar, juga 3 orang bangsawan bersama pedangnya masing-masing. Bertahun-tahun ketiga lord terjebak di sini, nggak bisa gerak sampai ditumbuhi akar-akaran, namun masih bernafas karena dalam pengaruh sihir. Lord Revellion. Lord Argos. They're under a spell. Tepat di penghujung meja terdapat sebuah meja terpisah yang gak lain adalah meja Aslan. Hingga dengan cepat mereka bertiga segera ngeletakin 6 pedangnya. Akan tetapi meski masih kurang 1, kekuatan sihir tetaplah muncul dan ke-6 pedang itu mengeluarkan cahaya yang ngebuat bintang biru turun lalu menjelma sebagai putri cantik bernama Liliandil. I'm Liliandil, daughter of Ramandu. Liliandil mengatakan kalau dia adalah pemandu dan tujuan dia turun hanyalah untuk ngasih tahu kalau pedang terakhir berada di pulau seberang yaitu Dark Island, sebuah tempat mengerikan, pusatnya kabut hijau serta rumah bagi para iblis memiliki ribuan pengaruh jahat, terlebih bagi mereka yang ingin matahin sihirnya. Goodbye. Setelah baliknya sang putri ke angkasa, para prajurit makan dengan lahapnya, rehat sebentar dan esok harinya langsung berangkat ke pulau seberang. Karena akan memasuki pulau paling serem seantero jagat Narnia, Caspian lantas merasa perlu buat memberikan suntikan semangat kepada para bawahannya. Namun ia rupanya salah besar, prajurit-prajurit ini nggak merasa gentar sedikit pun demi untuk memperjuangkan keselamatan seluruh umat Narnia. Di sisi lain, berbeda halnya dengan Eustace yang notabene masih seorang bocil, ia terlihat langsung memutar arah begitu merasakan hawa serem dari Dark Island. Beruntungnya Repichip berhasil menularkan jiwa kesatrianya dan jadilah mereka semua segera memasuki wilayah Dark Island tanpa gentar sedikit pun. Let's meet our destiny. Tertutup awan tebal bercampur kabut hijau menjadikan pulau ini seolah malam selamanya dan suasana dalam kapal juga tambah mencekam ketika sang kabut memberikan berbagai macam mimpi buruk kepada masing-masing dari mereka. You are a great disappointment to me. Edmund. No! Edmund. Lalu nggak lama kemudian terdengar suara teriakan dari arah batu besar. Ternyata itu adalah bangsawan terakhir yaitu Lord Droop yang terlihat sudah setengah gila. Caspian menyuruh beberapa awak segera nyiapin penjemputan, namun mereka semua nggak perlu repot karena Eustace bisa secepat kilat ngebawa orang itu ke atas dek. Nah, karena sekarang ketujuh pedang udah lengkap semua, mereka pun langsung bersiap buat balik. We have the sword, let's go! Let's turn her about, Julian. Do not think! Dengan nada layaknya orang gila, Lord Droop mengingatkan kalau jangan sampai ada yang ngebayangin apapun di sini kalau nggak mau bayangan tersebut berubah menjadi kenyataan. Akan tetapi sial, pernyataan tersebut sudah terlambat karena Edmund dari awal sudah kepikiran tentang mitos ular laut yang tempo hari diceritain Drinian. Benar saja nggak lama setelah itu dari bawah air muncul seekor monster laut raksasa menyerang mereka secara membabi buta. Di saat para kesatria ini bingung mau ngelawan makhluk itu pakai apa, Eustace muncul menghadapinya dengan beberapa semburan api. Cuman karena musuh terlalu kuat, ia pun sampai kelempar ke batu besar meskipun semburan terakhirnya mampu ngebuat tuh monster balik dulu ke dalam air. As dengan kegilaannya, Lord Droop yang mengira naga itu juga adalah musuh malah melemparkan pedangnya tepat ke arah bahu Eustace. Dan karena nggak kuat nahan rasa sakitnya, The Little Dragon terpaksa harus meninggalkan pertempuran menuju sebuah daratan kecil berpasir putih di tengah samudra di sebelah utara Dark Island. Sepeninggal Eustace, keadaan di kapal tambah kacau karena ular menyerang semakin ganas bahkan sampai melilitkan ekornya ke badan kapal. Edmund memancing tuh monster agar tetap stay di depan haluan. Lucy memanah sebelah matanya buat ngurangin pergerakan sementara Caspian berhasil menutup kerjasama itu dengan menabrakkannya ke arah batu besar. Berpindah ke tempat Eustace, sekuat tenaga ia berusaha nyabut pedangnya namun gagal karena lengan naga terlalu pendek. Saat inilah ia bertemu Aslan yang mana dengan rawangannya tubuh Eustace perlahan naik ke udara. Kekuatan magis terpancar jelas hingga akhirnya ia balik lagi ke tubuh bocil dan jatuh di Pulau Romandu. Sementara itu di Dark Island, monster ular yang semakin marah kini merubah bentuk tubuhnya menjadi kian menyeramkan. Ia berkali lipat lebih ganas bahkan sampai ngebuat para raja hampir kehabisan akal. Di Pulau Romandu, Eustace bangun dengan pedang ketujuh di sampingnya karena emang udah copot ketika tadi ia berubah. Gak mikir panjang, bocil ini segera lari ke meja Aslan disambut oleh 6 pedang lain yang bergetar hebat ketika saling berdekatan. Meski Eustace sempat diganggu oleh kabut hijau beberapa kali, namun dengan tekad kuatnya ia akhirnya mampu mengumpulkan ketujuhnya hingga memancarkan cahaya biru bersinar terang ke angkasa.
Kekuatan magis serta cahaya biru tersebut berhubungan langsung dengan pedang Peter di tangan Edmund, lalu dengan sedikit kerjasama tim, Ed mampu menusukkan tuh pedang tepat ke mulut si monster ular sekaligus menghilangkan sihir jahatnya. Kabut hijau seketika sirna entah kemana, sementara gumpalan awan hitam yang menutupi seluruh isi pulau perlahan juga menghilang bersamaan dengan munculnya beberapa perahu yang dulu pernah dikorbankan, termasuk istri si pelaut lokal aka ibunya Gale. Edmund mengatakan ini semua nggak bakal berhasil kalau nggak ada Eustace serta bantuan Aslan. Lalu sayup-sayup terdengar suara seseorang manggil-manggil nama Lucy. Ternyata itu adalah Eustace dengan wujud manusianya berenang sendirian tepat di samping kapal. Rapi Chip yang nggak kuat nahan kebahagiaan lantas ikutan nyebur dan ketawa bareng sahabat sejatinya. Selanjutnya pandangan mereka berlima tiba-tiba tertuju ke laut sebelah utara pulau ini. Di sana tampak daratan kecil dengan dinding ombak raksasa, di mana orang-orang Narnia percaya kalau itu adalah ujung dunia tempat terletaknya negeri Aslan. So what was it like when Aslan changed you back? No matter how hard I tried, I just couldn't do it myself. Singkat cerita, sampailah mereka semua ke tempat tujuan. Nah, ternyata emang bener kalau itu adalah negeri Aslan, terbukti dengan kemunculan dari The Great Lion tersebut di dekat mereka secara tiba-tiba. Aslan. Welcome, children. You have done well. Very well indeed. Aslan mengatakan kalau negerinya berada di balik dinding ombak ini, dan sekarang mereka semua masih belum diperbolehkan memasukinya karena sekali masuk nggak akan bisa keluar lagi. Awalnya Caspian begitu ingin memasuki negeri itu karena Aslan mengatakan kalau almarhum ayahnya sudah lama berada di sana. Namun begitu ingat akan kerajaan serta masih banyak tanggung jawab kepada seluruh rakyat Narnia membuat Caspian akhirnya mengurungkan niatnya. Berbeda halnya dengan sang raja, Rapi Chip mantap meminta izin buat masuk ke negeri itu karena merasa inilah saatnya ia mengabdikan diri secara langsung kepada tuan yang sesungguhnya. Ia lantas berpamitan kepada teman-temannya dan Eustace bahkan sampai nangis terseduh-seduh karena disinilah ia bakal berpisah dengan sang sahabat sejati untuk selama-lamanya. Kemudian menggunakan perahu kecil dan imut, Rapi Chip berlayar meninggalkan semuanya. Lanjut, Aslan lalu membuka portal ke dunia manusia. Pertanda sudah waktunya balik bagi Edmund, Lucy, dan Eustace. Yang terkhusus pada perpisahan terakhir terpancar jelas kesedihan mendalam di mata Lucy. Karena selayaknya Peter dan Susan yang sudah beranjak dewasa, hari ini adalah terakhir kalinya ia bersama Edmund berpetualang di Narnia. Cuman hal ini nggak berlaku buat Eustace karena dia masih sangat bisa digolongkan sebagai bocil FF. Sekarang tibalah waktunya mereka bertiga memasuki portal dan tiba kembali di kamar rumah Eustace. Lalu film ditutup dengan sebuah cerita dari Eustace kalau sekarang ia bersama dua sepupunya sudah sangatlah akur, bahkan sering banget ngobrol bareng tentang Narnia. The end. So, sanak seberataan dengan begini tamatlah sudah 3 serial dari film The Chronicles of Narnia. Emang sih novelnya masih ada beberapa, cuman sampai hari ini masih belum jelas apakah film akan dilanjutin atau enggak. Ya kita sama-sama nunggu aja kali ya. Atau bagi kalian yang udah keburu penasaran banget, silahkan baca novelnya secara langsung. Well, stay tune terus buat dengerin alur cerita lainnya dari aku karena pastinya bakal lebih seru lagi dari ini. Terima kasih udah mau nonton, tinggalkan like jika emang suka. Aku Zai pamit. See you!